Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Brian Bimantoro. Hari ini saya bakal cerita tentang pengalaman live saya bersama Tribun News. Sebenarnya live ini udah beberapa kali sih, cuma ini adalah live pertama kali langsung di lapangan. Dengan kejadian laka tambang yang menewaskan 2 orang di lubang tambang di kedalaman 28 meter di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Ada satu hal menarik dalam live ini, yaitu ketika ingin tersambung dan ingin udah live, beberapa detik sebelum sebelum memulai reportase itu udah cek sinyal, cek mic itu udah oke. Cuma pas udah masuk live, pas hostnya bilang selamat sore Brian, nah itu tuh ada kendala. Jadi kayak pengalaman yang benar-benar bikin ngerasain benar-benar terjadi di lapangan gitu, kayak kendala teknis. Walaupun udah disiapin sebelumnya, tapi tetap aja kendala itu tidak bisa dihindarkan karena memang berada di lapangan seperti itu. Untuk video lengkapnya coba kita lihat ini ya. Itu ada Brian Bimantoro di sana. Halo Brian. Brian, selamat siang. Brian, selamat siang. Apakah Anda bisa mendengarkan suara kami di sini? Baik, Brian, kami belum berhasil mendengarkan audio Anda di sana. Brian. Ya, selamat siang Nila. Oke, Brian sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya, Brian? Bisa, jelas Nila. Itu cuplikan dari video live. Jadi pas itu ada kayak kurang lebih sekitar 1 menit video itu kosong, live itu kosong karena ada kendala mic yang belum berbunyi. Karena sebelumnya di live sebelumnya itu mic-nya dinyalakan oleh operator dari live Tribun News itu sendiri. Jadi ketika itu ya kaget, dan ya itu sebenarnya bisa buat jadi pengalaman sih. Itu yang keren ya. Dan saat itu kalian tahu nggak yang jadi tripod live saya waktu itu adalah Bang Suharli. Bang Suharli yang megangin HP, terus dia pakai payung warna pink gitu loh. Cute banget nggak sih? Nih fotonya nih. Tuh guys. Jadi perjuangan banget sih waktu itu live. Terus dikabarnya juga pagi nih, dan ya syukurnya bisa berjalan lancar. Untuk video lengkapnya teman-teman bisa lihat setelah video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika teman-teman suka. Oh ya, jika teman-teman mempunyai masukan dan saran, kritik, ataupun sebagainya, bisa langsung taruh di komen, dan saya welcome dengan segalanya itu. Enjoy the video. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 penambang timah diduga tertimbun longsor di kedalaman 28 meter di lokasi pertambangan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Minggu 27 Juni 2021. Tim SAR gabungan juga langsung diterjunkan untuk mencari 2 korban yang tertimbun longsor tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, kedua korban terjebak saat akan memasang penghisap air. Dalam insiden ini ada 6 penambang yang menjadi korban, di mana 2 diantaranya diduga tertimbun. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung, ada Brian Bimantoro di sana. Halo Brian. Brian, selamat siang. Brian, selamat siang. Apakah Anda bisa mendengarkan suara kami di sini? Baik, Brian, kami belum berhasil mendengarkan audio Anda di sana. Brian. Ya, selamat siang Nila. Oke, Brian sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya, Brian? Bisa, jelas Nila. Oke, Brian, terkait insiden adanya korban yang menjadi korban longsor ini, seperti apa kronologis kejadiannya?
Baik, inilah bisa saya laporkan dari tempat kejadian perkara di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kabit, Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di lokasi IUP PT MCM. Telah terjadi kecelakaan tambang yang mengakibatkan 2 orang penambang timah terjebak di dalam lubang di kedalaman 28 meter. Kejadian ini sendiri terjadi pada Minggu 27 Juni 2021 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dari keterangan Kapolsek Kelapa Kampit, AKP Morhan mengatakan bahwa awalnya ada 6 penambang yang ingin menambang di lubang tersebut atau di tambang underground tersebut. Kemudian dari 6 penambang tersebut dibagi 3 menjadi 2 orang di kedalaman pertama 13 meter berdiri Herdi dan Andri, kemudian maksud saya Herdi dan Wirya, kemudian di lubang kedua di kedalaman 7 meter berada penambang bernama Juhedi dan Asep, dan kemudian di lubang ketiga di kedalaman 8 meter berada Nario dan Andri. Nah, 2 penambang inilah yang terjebak di dalam lubang penambangan tersebut. Dan dari keterangan Kapolsek Kelapa Kampit tersebut mengatakan bahwa penyebab dari kecelakaan tambang ini adalah jebolnya air yang ingin dihisap dari para penambang tersebut. Penambang tersebut sendiri awalnya ingin memasang seruni atau alat penghisap air di dalam lubang tersebut, sehingga ketika memasang alat tersebut di dasar lubang, tiba-tiba jebol airnya sehingga menyebabkan Andri dan Nario tidak bisa menyelamatkan diri. 2 penambang tersebut sendiri berasal dari Pandeglang, Banten, dan berdomisili di Kecamatan Kelapa Kampit. Begitu Nila. Brian, kemudian untuk pantauan Anda di lapangan saat ini terkait proses evakuasi yang dilakukan terhadap kedua korban seperti apa? Ya, baik Nila, untuk bisa saya kabarkan untuk pencarian operasi pencarian SAR hari kedua di lokasi yang berada di belakang saya sekarang ini berjalan cukup dramatis dan cukup rawan terjadinya resiko-resiko. Dari keterangan dan Posar Belitung, Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa untuk proses evakuasi sendiri sangat rawan karena lubangnya sendiri berkedalaman 28 meter dan itu bukan dalam bentuk vertikal namun bentuk S, sehingga sangat menyulitkan untuk mengevakuasi korban yang berada di dasar kedalaman 28 meter. Dari keterangan dari dan Posar Belitung sendiri pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi sudah dilakukan asesmen di dalam lubang tersebut yang membuat atau tim SAR gabungan menurunkan 1 anggota personelnya untuk turun ke bawah untuk melakukan asesmen atau meneliti atau memetakan dan melihat kondisi di lapangan atau di dalam lubang tersebut seperti apa, sehingga nanti bisa dilakukan upaya-upaya selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian dari hasil asesmen itu sendiri tim SAR gabungan memutuskan atau mendapatkan hasil bahwa di lubang tersebut sangat berisiko, dan Rahmatullah Hashim sendiri mengatakan resikonya adalah perbandingan 70-30. 70 sangat berisiko. Seperti itu Nila. Brian, ini kan ada dua penambang yang kemudian tertimbun longsor begitu. Untuk kondisi 4 penambang lainnya seperti apa? Informasi detailnya? Ya, untuk informasi 4 penambang lainnya bisa menyelamatkan diri, namun ada luka-luka tertentu di bagian tubuhnya sehingga semalam sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Begitu Nila. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, tadi wartawan kami Brian juga telah melakukan wawancara dengan Danpos SAR Belitung atau Ketua Tim Gabungan Pencarian Korban. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangannya tadi pada pukul 10 kami melakukan turun melakukan asesmen ke lokasi loring ke bawah tambang kedalaman 13-15 meter. Dengan asesmen yang kami dapat, oksigen terlalu menipis dan masih terlalu banyak obstacle dan air pirit yang sangat besar. Korban diperkirakan kedalaman 28 sekian meter di bawah permukaan, tapi dia pakai obstacle, trap 1, trap 2, trap 3D, trap paling akhir, tapi trapnya itu berbentuk S, bukan langsung vertikal ke bawah. Upaya lanjutan ini kita sedang menunggu dari pihak
K3 PT MCM. Kami akan diskusi lagi, tadi pagi sudah diskusi, siang ini kami akan diskusi lagi mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik yang tidak membahayakan penolong. Kalau longsoran diperkirakan ya, karena air ini punya tekanan yang sangat besar. Jadi air ini debitnya kubikan. Jadi kami belum tahu apakah longsor itu menimpa korban atau apa, karena kami belum sampai titik paling bawahnya dasarnya. Pak, untuk kemungkinan terburuk Pak di dalam proses evakuasi ini seperti apa Pak? Kemungkinan terburuk kita sepertinya 50-50 lah untuk bisa mengevakuasi korban. Karena kami lagi berusaha sampai detik ini, ya kami mohon bantuan, doa dan support kawan-kawan lah doanya. Semoga tim yang terlibat sini bisa selamat dan berhasil mengevakuasi. Tapi maksimal 7 hari nih Pak? Iya, maksimal 7 hari. Tapi kami nggak patokan 7 hari, SOP 7 hari. Bisa dihentikan kapan saja apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi SAR. Untuk opsi atau asumsi pemakaian alat berat Pak, kemungkinan? Itu sudah kami bisakan juga dengan pihak MC, ini pihak PT, pakai alat berat juga udah. Tapi kena lahannya bebatuan yang sangat keras, jadi kayaknya pakai alat berat PC itu terlalu tidak memungkinkan. Apabila kita pakai alat berat yang main bor itu, kemungkinan dia akan runtuh Pak. Seperti itu. Pak, untuk ke bawah itu sendiri ada kemungkinan untuk diselam tidak sih Pak? Kan itu banyak air tuh Pak. Kalau diselam kayaknya sangat minim riskan karena resiko terlalu besar. Perbandingan risikonya kira-kira? 70-30. Berhasil 30, gagal 70%. Berarti sangat di kondisi di lapangan itu sangat berat Pak, sangat rawan. Iya, karena dia main trap sangat bahaya dan rawan. Tapi bisa dipastikan Pak, korban itu sudah tewas atau belum? Ada kemungkinan selamat kah? Kalau saya lihat dari struktural bangunan dan asesmen yang kami lakukan itu sudah MD.